Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali bersama-sama akan bersatu di dalam ibadah doa Sabtu. Pada hari ini Sabtu 24 Mei 2025. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh bangun di dalam kondisi tubuh yang baik, kami boleh kembali menjalani satu hari yang baru yang Tuhan akan berikan kepada kami untuk boleh kami menjalaninya bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami mau bersama-sama menjalani hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan, sehingga firman itu yang boleh menjadi pandu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pada hari ini adalah kerelaan hati menerima dan menjalankan jawaban tidak dari Tuhan. Bacaan kita terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Ketika Tuhan menjawab doa Paulus tidak seturut dengan kehendak yang Paulus inginkan, maka setelah 3 kali Paulus meminta agar duri dalam dagingnya itu disingkirkan dan Tuhan tidak mengabulkannya, Paulus tidak lagi meminta hal itu. Sebaliknya, ia menerima jawaban doa yang Tuhan berikan dan ia menjalankan jawaban doa itu dengan kerelaan hati. Hal itu diungkapkan di dalam perkataannya, "Aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku." Dan dia juga mengatakan, "Aku senang dan rela dalam kelemahan." Tentu ini adalah hal yang aneh. Orang biasanya bermegah akan sesuatu yang bisa ia banggakan, akan kesehatannya, akan prestasinya, akan kehebatannya. Tetapi bagi Paulus, ia justru memegahkan kelemahannya. Mengapa? Karena justru ketika ia di dalam keadaan lemah, ia mengalami kuasa Kristus yang melingkupinya. Dan disitulah ia dapat menyaksikan kesempurnaan kuasa Kristus itu. Itu sebabnya ia dengan tekun berjuang melayani Tuhan. Dia membawa sebanyak mungkin orang untuk mengenal Kristus, sekalipun ada tantangan yang berat yang harus ia hadapi. Ketika kita menerima jawaban tidak dari Tuhan, bukan berarti kita bisa menjadi kecewa kepada Tuhan dan meninggalkannya. Itu adalah sikap seperti anak kecil, sikap kekanak-kanakan, yang ketika keinginannya tidak dituruti, maka dia akan terus merengek, memaksa, bahkan dengan segala cara membuat orang tuanya itu kesal sehingga akhirnya memenuhi keinginan si anak itu. Di balik jawaban tidak yang Tuhan berikan, justru Tuhan mau kita rela menjalani jawaban itu. Kita rela menjalaninya dengan bersandar kepada Dia, bersandar pada anugerahnya. Karena Ia mau menunjukkan kesempurnaan kuasanya di dalam kehidupan kita. Demikian halnya di dalam relasi dengan sesama. Ada kalanya kita mengharapkan bantuan seseorang, tetapi ketika orang itu tidak memberikan bantuannya, janganlah kita membencinya. Sebaliknya, itu adalah kesempatan untuk kita belajar berjuang, sekaligus belajar untuk bersandar, berserah kepada Tuhan. Di sisi lain, ketika ada orang yang mau minta dibantu, dan kita tahu bahwa orang tersebut tidak mau berjuang, orang tersebut tidak mau belajar untuk bertanggung jawab terhadap bantuan yang diberikan, dan orang tersebut tidak mau belajar untuk bersandar kepada Tuhan, maka tidak tentu kita harus memberikan apa yang ia minta. Bisa jadi bantuan yang kita berikan bukanlah barang atau
hal yang dia minta, tetapi pancingan-pancingan supaya orang tersebut mau belajar untuk berjuang. Mungkin ide-ide, mungkin hal-hal lain yang membuat orang itu terbuka pikirannya untuk dia belajar berjuang. Sekaligus dia mau belajar untuk melihat bagaimana Tuhan mau bekerja di dalam kehidupannya. Kiranya renungan ini menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa hidup bersandar pada anugerah-Mu. Di dalam menghadapi segala pergumulan yang Tuhan izinkan untuk boleh kami alami, biarlah itu membuat kami untuk senantiasa belajar, berserah, bersandar kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan yang boleh menyertai kami. Dan kami boleh menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan sungguh sempurna di dalam menyertai kami menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Dan disitulah kami boleh menyaksikan kesempurnaan kuasa Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ada Tuhan yang begitu luar biasa, yang menyertai, yang menolong kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu hari ini, perjalanan hidup kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, akan ada pokok-pokok doa yang ditayangkan. Mari ambil waktu untuk mendoakan hal-hal tersebut. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.